Noviatira Darmawan dengan NIM 4001320650085. Perkenalkan, nama saya Krisna Agung Nugroho dengan NIM 400113265008588. Perkenalkan, nama saya Salma Alia Malika dengan NIM 40011326500650092. Perkenalkan, nama saya Vidya Yaulia Sabila dengan nomor NIM 4001132065093. Perkenalkan, nama saya Aprilia Bibi Marela dengan NIM 400113206501100. Nama saya Mutiara Zahra Ramadhani dengan NIM 4113206500103. Yang pertama adalah analisis PT Shopee Indonesia dilihat dari desain barang dan jasa. Produk yang dihasilkan oleh PT Shopee Indonesia merupakan produk jasa, di mana bentuk produk ini hanya disampaikan pada waktu tertentu dan tidak memiliki bentuk fisik. Setiap perusahaan tentunya harus memiliki desain produk yang baik, sehingga dapat menarik perhatian konsumen untuk melakukan pembelian dan juga menjadi ciri khas bagi perusahaan tersebut dari pesaing-pesaingnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh PT Shopee Indonesia, mereka menggunakan desain produk yang sesuai dengan tren dan permintaan konsumennya, yaitu dengan menggunakan user-centered design, di mana user-centered design ini merupakan sebuah proses desain berulang, di mana desainer hanya berfokus kepada kebutuhan user atau konsumen dalam setiap fase proses desain dan menggunakan campuran alat serta metode yang investigate dan generative. Di dalam aplikasi Shopee sendiri, kita mengetahui bahwa terdapat berbagai macam fitur yang memudahkan para konsumennya. Fitur-fitur itu antara lain, yang pertama adalah tampilan utama. Di dalam tampilan utama ini kita bisa menemukan fitur seperti kolom pencarian, kemudian Shopee Live, gratis ongkir, cashback dan voucher, serta fitur-fitur sebagainya. Di dalam kolom pencarian ini, konsumen bebas mencari kategori produk yang mereka butuhkan. Selain itu juga mereka dapat menyesuaikan kategori tersebut dengan tren dan juga rekomendasi yang disediakan pada fitur populer dan rekomendasi. Kemudian untuk fitur lain yang disediakan oleh Shopee adalah checkout dan metode pembayaran, di mana Shopee sendiri memberi pilihan kepada konsumennya untuk memilih metode pembayarannya sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian untuk metode pembayaran yang disediakan dari PT Shopee sendiri adalah yang pertama kartu kredit, transfer bank melalui Indomaret dan Alfamart, melalui Shopee Pay, Shopee Pay Later, dan juga cash on delivery. Selain itu, Shopee juga tidak lupa untuk memberikan fitur feedback, di mana fitur ini sangat memudahkan bagi para seller untuk mengetahui penilaian konsumennya terhadap produk yang mereka jual. Pengelolaan kualitas pada perusahaan PT Shopee Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yakni pengelolaan kualitas aplikasi dan karyawan atau pelayanannya. Pengelolaan kualitas aplikasi dapat berupa pengecekan dan pembaruan pada fitur-fitur yang disediakan dalam aplikasi Shopee itu sendiri. Sebagai contoh, dengan menambah fitur layanan gratis ongkir yang disediakan bukan hanya untuk pengguna Shopee Pay atau Shopee Pay Later saja, melainkan untuk seluruh pengguna Shopee pada umumnya. Hal ini juga dilakukan sebagai strategi pemasaran supaya dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, kualitas di dalam aplikasi juga selalu dipantau guna menjaga kestabilan operasional di dalam aplikasi itu sendiri. Pengelolaan kualitas karyawan atau pelayanan itu dapat berupa pemberian pelatihan dan kursus guna meningkatkan skill para karyawannya. Pemberian sertifikat prestasi kepada karyawan yang memiliki kinerja yang baik juga dapat dilakukan guna meningkatkan semangat karyawan supaya dapat berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik juga.
Selain itu, pemberian gaji lebih juga dapat membuat para karyawan memiliki semangat kerja yang lebih tinggi. Strategi proses, yaitu yang pertama strategi proses fokus pada proses. Menciptakan platform baru yang membantu proses belanja pelanggan dengan memperdalam penggunaan big data dan artificial intelligence atau AI. Yang kedua, strategi proses fokus berulang. Menciptakan aplikasi yang digunakan untuk mengoperasikan proses penjualannya. Yang ketiga, strategi proses fokus pada produk. Menyediakan berbagai produk yang mempunyai keseragaman tinggi namun memiliki perbedaan terbatas. Yang keempat, strategi proses mass customization. Disediakannya berbagai macam fitur yang menarik dan memiliki berbagai kategori produk di dalam aplikasinya. Setiap sebulan sekali, Shopee menawarkan promo harga dan voucher. Strategi lokasi yang digunakan oleh PT Shopee Indonesia yaitu dengan perusahaan Shopee mendirikan kantor cabang untuk kegiatan operasionalnya. Kantor cabang yang dimiliki PT Shopee Indonesia berada di Jakarta dan juga Yogyakarta. Perusahaan tersebut memilih kedua wilayah tersebut dikarenakan Jakarta sebagai pusat atau ikon dari negara Indonesia dan juga Yogyakarta yang memiliki upah gaji yang rendah sehingga perusahaan Shopee memanfaatkan kesempatan tersebut. Selanjutnya, strategi tata letak. Strategi ini yaitu pengaturan tata letak yang menarik dari perusahaan Shopee yang terutama itu bergerak dalam kantornya. Kantor Shopee bernuansa oranye yang menggunakan 3 pedoman utama. Yang pertama, collaboration, connectivity, dan community. Mengapa Shopee memilih warna orange? Karena menurut perusahaan Shopee, warna orange dapat memberikan rasa hangat dan juga perasaan dinamis yang dapat diimplementasikan kepada seluruh pegawai dan juga pengunjungnya. Desain yang seperti itu dapat memberikan kenyamanan bagi para pengunjung dan dapat membangun komunikasi yang baik antar pegawainya, sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman dengan sistem tata letak yang modern. Dalam hal ini, pengaturan tata letak juga dilengkapi oleh berbagai macam fasilitas yang disediakan oleh PT Shopee. Salah satunya ada main games, ada food court, dan lain-lain yang menunjang proses kegiatan dalam kantor Shopee. Kita masuk ke dalam analisis sumber daya manusia pada PT Shopee International Indonesia. Di sini dijelaskan bahwa Shopee memberikan penghargaan kepada karyawan melalui kegiatan yang bernama Appreciate Day, yang memungkinkan para karyawan memperoleh apresiasi dari pimpinannya berkat kerja keras bagi perusahaan sebagai bentuk loyalitas dan penghargaan bagi seluruh karyawan. Karyawan Shopee juga mendapatkan pelatihan dengan pembekalan soft skill dan metode pembelajaran yang lain seperti coaching, mentoring, di program, dan lain-lainnya. Tentunya kualitas karyawan atau SDM yang ada akan terus berkembang dengan mengikuti pelatihan internal dan eksternal. Shopee juga melakukan pengembangan diri bagi SDM atau karyawan seperti Leader Summit dan Shopee Academies Mentorship Program. Dan kegiatan tersebut dimaksudkan agar para karyawan mempunyai pandangan yang positif pada pimpinan. Selain pelatihan, forum diskusi dan sharing antar karyawan juga disediakan Shopee dengan nama Strategy and Creative Thinking Sharing. Forum ini memberikan kesempatan para karyawan untuk mengemukakan pendapatannya terkait aktivitas pekerjaan hingga inovasi yang disampaikan. Dalam sumber daya manusia ini, sering sekali Shopee menyebutnya dengan hashtag Shopee Academy. Jadi pengembangan Shopee mengenai SDM, analisis mengenai SDM yang ada di PT Shopee Indonesia sudah merupakan perusahaan yang menyeleksi baik sumber daya manusia secara runtut dan juga melalui tahap seleksi yang berbagai macam. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan merupakan suatu konsep yang mencakup pola pendistribusian produk seperti aktivitas pendistribusian, logistik, dan jadwal produksi yang mampu menggantikan pola-pola pendistribusian produk secara optimal.
Perusahaan PT Shopee Indonesia bertugas sebagai monitoring seluruh aktivitas tersebut, yaitu aktivitas pendistribusian, logistik, dan juga jadwal produksi. Untuk aktivitas distribusi dan logistik yang dilakukan perusahaan ini berupa penyimpanan barang di dalam gudang yang mereka sediakan di beberapa kota. Hal ini berguna untuk menyortir dan mengumpulkan barang dari seller yang berada di shopping mall sebelum didistribusikan kepada konsumennya. Selain itu, Shopee juga menyediakan jasa ekspedisi bernama Shopee Express. Ekspedisi ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Shopee Express Standard, Shopee Express Same Day, dan Shopee Express Instant. Kemudian untuk jadwal produksinya sendiri, mereka menentukan proses masuk dan keluarnya barang yang dipesan oleh konsumen. Manajemen persediaan yang dilakukan oleh PT Shopee Indonesia dapat berupa bagaimana cara perusahaan tersebut memperoleh persediaan barang, menyimpan, dan memanfaatkan barang persediaan tersebut. Tugas dari manajemen persediaan PT Shopee Indonesia dapat berupa melacak, mengatur barang itu sebelum didistribusikan kepada pelanggan mereka. Sebagai e-commerce ternama, PT Shopee Indonesia melakukan monitoring terhadap seluruh masing-masing pedagang yang menjual barangnya di Shopee. Hal itu dilakukan supaya dapat melacak dan memantau pedagang yang tidak melakukan proses penjualan dengan semestinya. Selain itu, PT Shopee Indonesia juga melakukan monitoring terhadap perusahaan jasa pengirim yang berkolaborasi dengan PT Shopee guna menjaga kestabilan keberlangsungan pendistribusian barang dari penjual ke konsumen. PT Shopee Indonesia dapat melacak posisi pengiriman barang konsumennya. Hal ini dilakukan supaya dapat melakukan monitoring secara langsung bagaimana kinerja dari perusahaan jasa yang berkolaborasi dengan PT Shopee Indonesia dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perusahaan itu sendiri. Sistem penjadwalan pada PT Shopee Indonesia. PT Shopee melakukan penjadwalan yaitu dengan melakukan penentuan jadwal keberangkatan dan kedatangan atau scheduling barang masuk dan barang keluar. Dengan adanya penjadwalan barang, maka seluruh alur kegiatan operasional perusahaan tersebut dapat tertata dan terarah. Setiap barang yang masuk dan keluar harus dicatat sesuai dengan jadwal supaya tidak terjadi kekeliruan pendataan pada barang. Sistem pemeliharaan yang digunakan oleh PT Shopee Indonesia yaitu dengan menjaga kualitas pelayanan yang ada pada perusahaan. Selain itu, PT Shopee juga memperhatikan kenyamanan bagi para konsumen dalam mengoperasikan aplikasi Shopee. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, PT Shopee tidak memiliki dan tidak memperoleh bahan baku dari manapun, karena PT Shopee memberikan fasilitas dan juga peralatan penunjang lainnya bagi para seller yang ingin berjualan dan ingin mengembangkan usahanya lewat Shopee. Salah satunya yaitu melalui aplikasi yang bisa digunakan oleh seller maupun oleh customer. Seller tersebut dapat menampilkan produk berupa bahan baku, produk jadi, maupun produk setengah jadi. Maka dari itu, PT Shopee Indonesia hanya sebagai pewadah atau hanya sebagai salah satu marketplace yang memfasilitasi berlangsungnya kegiatan jual beli e-commerce melalui aplikasi bernama Shopee. Dalam pembahasan kita selanjutnya terdapat kontrol persediaan. Kontrol persediaan yang dilakukan PT Shopee Indonesia merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyediaan barang yang dibutuhkan untuk proses produksi agar terpenuhi secara optimal dan mengurangi risiko terjadinya kekurangan barang. Dalam perusahaan PT Shopee melakukan kontrol pada aplikasi dengan memperlihatkan fitur barang habis pada foto yang ditampilkan. Jadi Shopee memiliki fitur, di situ terdapat fitur yang menjelaskan atau memperlihatkan mengenai barang yang itu stoknya masih ada dan juga stok yang sudah habis. Itu merupakan kontrol persediaan yang dilakukan dalam aplikasi Shopee tersendiri. Lalu ada distribusi logistik di mana PT Shopee yang merupakan perusahaan e-commerce menerapkan distribusi logistiknya dalam bentuk e-logistik. E-logistik ini memiliki bentuk yang lebih sederhana daripada distribusi via online. Pada e-logistik, sebagai penyedia yang hanya menjadi sarana pemasaran, melakukan pendataan barang yang masuk maupun keluar, serta bekerja sama dengan perusahaan logistik untuk pengiriman.
Perusahaan logistik yang bekerja sama dengan PT Shopee Indonesia antara lain JNE, JNT, Si Cepat, ID Express, dan sebagainya. Pihak Shopee sendiri juga menyediakan jasa ekspedisi bernama Shopee Express. Biasanya, jasa ini dapat digunakan jika konsumen membeli barang melalui Shopee Mall. Di dalam aplikasi Shopee biasa juga disediakan voucher yang ditujukan untuk pengguna Shopee Express. Hal ini berguna untuk menarik minat masyarakat supaya menggunakan layanan Shopee Express. Selain itu, pelayanan yang diberikan dalam Shopee Express ini tidak jauh berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh jasa ekspedisi lainnya. Barang yang sudah disortir nantinya akan disimpan dahulu di dalam gudang, lalu distribusikan ke alamat konsumen. Kesimpulannya yaitu, PT Shopee merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa yang menyediakan berbagai fitur bagi penjual maupun pembelinya. Shopee melakukan pengelolaan kualitas dengan mengedepankan pelayanan dan pembaruan aplikasi demi keberlanjutan proses jual beli. Hal itu dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan minat beli para konsumennya. Selain itu, adanya strategi proses, lokasi, pengembangan sumber daya manusia, dan juga strategi tata letak yang dikembangkan oleh perusahaan ini untuk menjadi e-commerce nomor 1 pilihan masyarakat Indonesia dan juga menjadi perusahaan bertaraf internasional.